Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel R&D pertama di Indonesia. Mungkin yang pertama ya, karena setelah gue berpikir selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, soalnya kan gue suka masak udah dari 2012. Itu awalnya dari ekskul tata boga di SMA gue, ya kan. Awalnya dari situ. Pertama kali yang ngajarin gue itu namanya Ibu Sari. Ibu Sari itu dari SMK Santa Maria ya. Habis itu banyak dibimbing juga sama orang tua, nyokap, tante gue, oma gue. Dari awalnya kayak otodidak, pelan-pelan dapat basic-basic dari Ibu Sari. Dan gue juga rajin buat browsing di internet gitu kan. Akhirnya di tahun 2014 itu gue lulus SMA. Gue masih ragu sebenarnya, gue beneran suka masak gak sih? Atau ini cuma kayak hobi-hobi doang, atau mau keren-kerenan doang gitu kan. Jadi gue memastikan bahwa beneran gak sih masak ini passion gue. Gue memastikan dengan cara gue langsung pergi kerja, tanpa kuliah, tanpa basic SMK Boga, gue langsung pergi kerja di kitchen. Dan awalnya dari steward, seperti yang kalian tahu, cuci piring, bersihin got, buang sampah, ya kerjaan-kerjaan steward pada umumnya lah. Dan ternyata gue cukup menikmati itu. Tapi sayangnya gue hanya menikmati itu kurang lebih 2-3 bulan. Karena kan back to basic, gue pengen masak, gue pengen bisa masak. Jadi akhirnya gue resign dari tempat kerja gue yang pertama. Tapi karena performa gue yang kata bos gue saat itu bagus, jadinya gue dipromot jadi food checker. Kalau kalian nggak tahu, food checker itu kita yang bacain kalau ada nota-nota masuk, kita bacain nih, misalnya ini order, one ini, one itu ya, kayak gitu-gitulah pokoknya kan. Akhirnya gue dipromot jadi food checker. Dan gue di food checker tuh kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan. Tapi setelah 6 bulan di food checker, sambil roaming juga ya ke section-section lain, belajar juga kan, gue merasa tuh kayak ada yang kurang gitu. Jadi nggak bisa kayak gini terus, nggak bisa. Gue mesti punya basic. Akhirnya gue kuliah deh di Politeknik Pariwisata Makassar. Sayangnya karena ada urusan pribadi, gue mesti balik ke Jakarta lagi. Akhirnya dengan berat hati gue meninggalkan kuliah gue di situ yang baru 1 semester. Itu pun belum ujian akhir, gue tinggalin dengan berat hati. Habis itu gue pindah ke Jakarta demi urusan pribadi gue itu. Di Jakarta awalnya dari part-time di hotel bintang 3, 4, naik ke bintang 5. Dan akhirnya karena gue itu gue nggak bisa bilang ini ambisius ya, tapi mungkin pada saat itu iya bisa dibilang itu ambisius gitu kan. Gue terlalu aktif gitu. To be honest, bukannya mau pamer atau gimana, gue pada saat itu saking passionate-nya, gue punya duit sekian deh di ATM. Dan saat itu slow but sure di tahun 2016 itu duit di ATM gue bener-bener habis total. Habis buat apa? Buat beli buku, buat seminar, buat ikut kompetisi yang gue biayain sendiri gitu kan. Jadi bener-bener habis. Tapi gue nggak merasa itu sesuatu yang salah gitu, karena gue enjoy, gue dapat knowledge, ya udahlah ya gitu kan. Dari situ akhirnya gue ada yang keskip. Jadi selama proses gue part-time di hotel, gue kompetisi, seminar dan lain-lain, ada satu orang di luar daripada orang tua ya dan keluarga yang selalu ngedukung gue. Itu mentor gue, namanya Ibu Christine Gultom. Pada saat gue nyampe di suatu kompetisi, gue bertemu deh dengan Chef Stefu dan Chef Gilles. Di saat gue ikut kompetisi itu pertama kali gue kompetisi dikasih feedback. Dan gue ngerasa wow banget waktu itu.
feedbacknya waktu itu sama Chef Gilles dikasih feedback, oh ini kamu makanannya kayak gini, ini mestinya kayak gini. Nah, habis dikasih feedback, dikasih solusi juga mestinya kayak gimana. Coba deh, di kompetisi yang lain, kalau menang ya menang, kalah ya kalah. Tapi pada saat gue ikut lomba itu, gue kalah tapi gue puas. Karena judge punya alasan yang jelas kenapa gue kalah dan diberikan solusi. Gue mesti gimana sih biar gak kalah, biar next time-nya better gitu kan. Gue bilang ini contoh mentor atau ya leader yang bagus gitu loh. Dan pada saat itu di arena kompetisi itu gue memutuskan gue pengen belajar sama beliau-beliau ini, Chef Gilles dan Chef Tefu. Akhirnya gue menawarkan untuk stage. Kalau kalian nggak tahu stage, gue nggak tahu ejanya benar atau enggak, tapi stage itu kayak apa ya, kayak part time, lu bantuin mereka gak usah dibayar gitu. Gue menawarkan buat itu, Chef Tefu menawarkan balik, bisa nggak Sabtu Minggu. Tapi saat itu karena satu dan lain hal, gue cuma bisanya Sabtu gitu, jadi nggak jadi deh. Dan akhirnya di awal 2017 gue memutuskan untuk request buat internship atau magang di Amus Gourmet Restoran, ya kan. Dan akhirnya puji Tuhan keterima dan gue belajar di sana selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian lanjut daily worker dan tepat di tanggal 18 Maret tahun 2018 gue resmi jadi staff di restoran Amus itu. Buat info singkat aja, Amus merupakan salah satu restoran French cuisine terbaik yang ada di Indonesia. One of the best lah gitu kan. Gue belajar benar-benar banyak banget di Amus. Oke, lanjut cerita tentang channel ini aja ya. Pada hari Kamis kemarin nih, barusan tanggal 23 April, pas gue lagi jalan pulang kerja nih, tiba-tiba tang gitu kepikir, idenya tuh datang aja. Oh iya, gimana kalau lu bikin channel R&D Fit? Kan bisa, setahu gue ya, kalau yang channel gede, setahu gue kalau yang benar-benar R&D yang fokus ke F&B tuh belum ada sih di Indonesia setahu gue ya. Kalau ada nanti kasih tahu aja, jadi siapa tahu gue bisa belajar dari channel itu ya kan. Tapi setahu gue sejauh ini gue main di YouTube udah bertahun-tahun, setahu gue belum. Rata-rata kan channel review makanan, cooking demo, cooking tutorial gitu-gitu kan, atau podcast tentang makanan gitu, tentang chef life gitu kan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga gue bikin konten semacam itu. Jika banyak yang minta, banyak yang request, gue bakal bikin gitu. Tapi tetap signature konten dari channel ini ya R&D. Kenapa mesti R&D sih? Karena gue berpikir R&D itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Ibaratnya kita mau bikin menu, ya kita R&D. Kita mau bikin menu lomba, menu jualan ya R&D gitu. Mungkin belum se-R&D kayak apa ya, yang kayak scientific banget, yang kayak di lab apa gitu, masih R&D rumahan tuh. Jadi jangan expect terlalu wah gila R&D gimana molekular gastronomi apa. Enggak kayak gitu. Ini R&D yang gue konsepin untuk awal-awal ini, R&D-nya ya rumahan. Kalau kedepannya bakal grow ke sana ya itu urusan kedepannya. Pasti sekarang planning gue buat R&D rumahan, karena pasti viewer itu apa ya, penonton pasti mayoritas ya rumahan, meskipun ada yang dari kalangan sesama cook atau sesama chef juga, tapi gue yakin mayoritasnya itu rumahan. Jadi gue berusaha gimana caranya supaya video yang gue bikin bisa bermanfaat buat banyak orang gitu. Buat teman-teman yang follow IG gue atau kenal gue lama pasti udah tahu gue udah lama mau bikin ini, cuma ketunda karena gue nya bingung mau bikin apa. Gue orangnya tuh banyakan bingung. Kalau kalian yang kenal gue tuh ya kayak gitu, banyakan bingungnya. Nama channel ini kenapa namanya David Cook ID? Oke?
Kalau David sendiri itu emang nama gue David, nama di KTP juga David ya kan. Abis itu kalau cook, soalnya gue suka masak, jadi gue tambahin aja cook gitu kan. Tapi ternyata gue nggak tahu pas gue bikin nama David Cook ini, ternyata ada penyanyi yang juga namanya David Cook, kalau nggak salah American Idol atau apa gitu ya. Dan akhirnya tiap kali orang nge-search David Cook di IG atau di YouTube, munculnya dia. Makanya gue tambahin deh ID, mewakili buat gue ya. ID itu gue bikin itu singkatan dari Indonesia, karena gue berasal dari Indonesia dan gue cinta Indonesia. Awal dari gue bikin YouTube channel itu, awalnya itu di tahun 2009 sampai 2012. Itu channel pertama, awalnya cuma buat naruh video. Tapi kalau channel yang ini sih dari 2017 seingat gue. Bikinnya 2015, mulai upload 2017. Seingat gue ya. Semoga gue nggak salah gitu kan. Awalnya buat naruh video-video yang penting, yang punya makna lah buat gue gitu kan. Oh ya, di YouTube ini buat sementara nih, maaf nih, soalnya gue udah terlanjur pakai channel ini buat tugas sekolah adek gue gitu, study from home ya. Gue udah terlanjur pakai channel ini, jadi ya maaf nih, banyak video-video tugas sekolah di bawah. Entah semua videonya bakal di take down setelah adek gue naik kelas ya kan. Paling Juli gue take down semua nanti, oke, lanjut ke introduction lagi. Sorry kalau gue ngomongnya suka kebawa ke sini ke sana, soalnya emang banyak yang perlu diomongin. Tapi kalau gue bahas semua di intro, nanti intronya bisa bikin channel sendiri nanti, jadi kepanjangan. Jadi gue persingkat aja. Selain di Amus, gue juga biasanya ada beberapa job sampingan. Kadang ada syuting, pernah syuting iklan, ada videonya di bawah, di scroll down aja ya kan, di scroll down aja. Abis itu gue pernah bikin menu buat salah satu brand apa gitu, brand A gitu kan, bikin menu spesial Ramadan dari produknya mereka. Habis itu gue juga ada bantuin bisnis F&B temen gue, temen gue. Namanya apa? Mungkin gue bakal bahas di video yang lain. Mungkin buat introduction channel ini dan gue sendiri segini dulu aja. Asan lebih dalam soal R&D itu nanti videonya bakal kayak gimana sih? Pertama kali tahu R&D dari mana gitu kan? Dan lain-lain bakal gue bahas di video selanjutnya, ditunggu aja. Gue nggak mau janji apa-apa, tapi gue bakal mengusahakan 1 minggu itu minimal 1 video. Oke? Gue bakal mengusahakan itu. Thanks buat yang udah nonton sampai habis, and see you in my next video.